Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Pratiwi dari kelas FM 20C dengan nomor NIM 1057211209220. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai return on asset, sales growth, asset growth, likuiditas, cash flow, dan DPR atau dividend payout ratio. Nah, pembahasan pertama mengenai return on asset atau ROA, di mana ukuran kemampuan aset suatu perusahaan untuk menghasilkan laba bersih. Profitabilitas diukur dengan ROA yang mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan atau laba secara keseluruhan, di mana memiliki persamaan ROA sama dengan NIAT atau net income after tax dibagi dengan total aset. Sebagai contohnya pada PT MNC Vision Network Tbk dapat dilihat pada tabel berikut, di mana pada tahun 2022 nilai ROA-nya sama dengan 1,25%, sedangkan pada tahun 2021 nilai ROA-nya sebesar 1,67%. Selanjutnya yaitu sales growth, di mana pertumbuhan penjualan dalam jangka waktu tertentu yang sudah ditetapkan oleh perusahaan, di mana memiliki persamaan net sales sama dengan net sales sekarang dikurangi dengan net sales sebelumnya dibagi dengan net sales tahun sebelumnya yang dikalikan dengan 100%, di mana pada tahun 2022 menghasilkan net salesnya sebesar minus 28%, sedangkan pada tahun 2021 menghasilkan 1,5%. Selanjutnya yaitu pertumbuhan aset atau asset growth, di mana barang yang dimiliki untuk memperlancar atau mempermudah produksi barang-barang dalam kegiatan normal perusahaan, di mana memiliki persamaan aset growth sama dengan total aset sekarang dikurangi dengan total aset sebelumnya dibagi dengan total aset sebelumnya dikalikan dengan 100%. Nah, dapat kita lihat pada contoh berikut. Pada tahun 2022 aset growth-nya sebesar minus 3,1%, sedangkan pada tahun 2021 aset growth-nya sebesar 4,0%. Selanjutnya likuiditas, di mana kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya yang segera harus dipenuhi, di mana memiliki persamaan current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar dikalikan dengan 100%. Dapat dilihat pada contoh berikut. Nah, pada tahun 2022 current rasionya yaitu 1,23%, sedangkan pada tahun 2021 current rasionya sebesar 1,14%. Nah, selanjutnya yaitu cash flow atau laporan arus kas, di mana laporan keuangan yang berisi informasi mengenai arus kas keluar dan masuk suatu perusahaan atau individu, di mana aliran kas bersih yang merupakan hasil dari add plus depresiasi, yang mana memiliki persamaan cash flow sama dengan AKO atau arus kas bersih aktivitas operasi ditambah dengan AKI atau arus kas bersih aktivitas investasi ditambah dengan AKP atau arus kas bersih aktivitas pendanaan. Seperti pada contoh berikut, di mana cash flow pada tahun 2022 menghasilkan 26,673, sedangkan pada tahun 2021 cash flow-nya yaitu sebesar 545,978. Selanjutnya yaitu dividend payout ratio atau DPR, di mana pembagian laba perusahaan kepada para pemegang saham. Karena dividen diterima oleh pemegang saham jumlahnya tergantung pada jumlah lembar saham yang dimiliki, di mana memiliki persamaan DPR sama dengan DPS dibagi dengan EPS, yang mana yang dimaksud dengan DPS yaitu dividen per share atau jumlah dividen yang dibagikan, sedangkan EPS atau earning per share merupakan laba bersih perusahaan. Contohnya sebagai berikut, di mana pada tahun 2022 dividen payout ratio-nya yaitu 0,23, sedangkan pada tahun 2021 dividen payout ratio-nya yaitu 0,31.